Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Grade 5, apa kabar? Hari ini bertemu dengan Miss Eta, kita akan belajar matematika, tema 3, denah dan skala. Sudah siap belajar hari ini? Yuk kita mulai. Membaca denah sederhana. Denah atau peta merupakan gambaran yang menunjukkan keadaan suatu tempat atau wilayah tertentu pada bidang datar. Denah atau peta sering kita lihat pada tempat wisata, undangan pernikahan, dan sekolah. Denah atau peta digunakan untuk memudahkan kita menemukan lokasi suatu tempat. Untuk memahami dan membaca letak suatu tempat pada denah atau peta, diperlukan pemahaman tentang arah mata angin. Ada 8 arah mata angin seperti pada gambar berikut. Ya, perhatikan ini ada 8 arah mata angin yang terdiri atas. Yang paling atas ada utara, kemudian di bagian kanan, mulai dari timur laut, kemudian timur, selanjutnya tenggara, kemudian yang paling bawah adalah selatan, kemudian barat daya, yang sebelah kirinya adalah barat, kemudian barat laut, dan kembali ke utara. Ya, ini bisa dinyanyikan ya, supaya memudahkan dalam mengingatnya. Yuk, kita mulai. Timur, tenggara, selatan, barat, daya, barat, barat, laut, utara, timur, laut. Bisa? Yuk, sekali lagi ya. Kita mulai dari timur. Timur, tenggara, selatan, barat, daya, barat, barat, laut, utara, timur, laut. Nah, untuk memudahkan mengetahui arah mata angin, ya bisa diperagakan pada anak laki-laki ini ya. Jika anak laki ini berdiri menghadap ke utara, maka posisi atas anak laki-laki ini adalah utara. Kemudian bagian bawahnya adalah selatan. Ketika anak laki ini menghadap ke utara, maka posisi tangan kanannya adalah sebagai arah timur. Kemudian tangan kirinya berarti sebagai posisi arah barat. Nah, di antara utara, timur, selatan, dan barat bisa dituliskan arah-arah di antaranya. Jadi, kalau mau memudahkan, kita nyanyikan saja lagi ya. Dari mulai timur, tenggara, selatan, barat, daya, barat, barat, laut, utara, timur, laut. Bisa dipahami ya, jadi posisi-posisi 8 arah mata angin. Baik, kita lanjutkan. Materi 1, denah dan arah mata angin. Denah atau peta merupakan gambaran yang menunjukkan keadaan suatu tempat atau wilayah tertentu pada bidang datar. Ya, denah digambarkan seperti ini ya. Contohnya ada rumah, kemudian ada jalannya, kemudian lokasi beberapa titik tempat. Nah, kita membaca peta itu berdasarkan arah mata angin. Ya, biasanya pada peta itu akan diketahui mana posisinya, utaranya pasti yang ke atas ya. Kemudian yang bawah adalah selatan, yang kanan adalah timur, kemudian yang kirinya sebelah barat. Perhatikan contohnya. Rumah Edi, ya kita cari dulu rumah Edi, ini dia posisi rumah Edi ya. Berada di sebelah selatan rumah Mila. Ya, di mana rumah Mila? Ini dia rumah Mila. Kita tunjukkan ini rumah Mila. Ya, ini rumah Mila, kemudian rumah Edi ada di sebelah bawahnya. Nah, berarti rumah Edi berada di sebelah selatan rumah Mila. Oke, bisa dipahami ya. Selanjutnya, minimarket berada di sebelah barat dari toko buku. Perhatikan, di manakah
minimarket. Ya, ini dia minimarket. Kita kasih tanda dulu. Ini minimarketnya. Kemudian kita cari toko bukunya, posisinya ada di sebelah sini. Nah, minimarket berada di sebelah barat dari toko buku. Ini kalau toko bukunya sebelah sini, yang sebelah baratnya adalah minimarket. Bisa dipahami ya? Jadi minimarket berada di sebelah barat dari toko buku. Selanjutnya, perhatikan denah berikut. Lengkapi pernyataan berikut berdasarkan denah. Ya, perhatikan seperti biasa. Utara ada di sebelah atas. Kemudian bagian bawah adalah selatan. Yang sebelah kanan ini adalah timur. Kemudian yang sebelah kirinya adalah barat. Baik, kita baca dulu soalnya. Contohnya nomor 1. Bank terletak di sebelah rumah Made. Jadi kita cari dulu posisi bank. Ya, ini adalah banknya. Nah, ini banknya. Dari rumah Made terhadapnya. Ini rumah Made, banknya ada di sebelah kirinya. Itu berarti di sebelah ya barat. Tuliskan di sini. Bank terletak di sebelah barat rumah Made. Selanjutnya nomor 2. Rumah Nina terletak di sebelah koperasi. Nah, rumah Nina terletak di sebelah mananya koperasi. Jadi ini koperasinya. Rumah Ninanya adanya di bawahnya ya. Kalau bawah berarti selatan. Jadi rumah Nina itu terletak di sebelah selatan koperasi. Kalimatnya perhatikan. Di sini rumah Nina terletak di sebelah selatannya koperasi. Yang kita perhatikan adalah koperasinya dulu. Rumahnya Nina ada di mananya koperasi gitu. Kalau yang nomor 1 tadi, bank terletak di sebelah mana dari rumah Made. Jadi acuan utamanya dari rumah Made. Nomor 3. Bangunan apa yang berada di sebelah utara toko buah? Ya, perhatikan. Ini adalah toko buah. Sebelah utara itu adalah yang menunjukkan atas ya. Nah, kelihatan bangunannya adalah masjid. Baik, mudah dipahami ya nomor 1 sampai 3 ini. Kita lanjutkan. Materi inti 2, posisi benda dan titik pada bidang koordinat. Ya, perhatikan, berdasarkan gambar di samping, diperoleh beberapa informasi berikut. Ini contohnya. Yang pertama adalah kantor polisi. Nah, ini kantor polisi ya, posisinya. Sini menunjukkan ada kantor polisi di sebelah sini. Nah, kantor polisi ini terletak di koordinat B,2. Ya, jadi perhatikan di sini yang dibaca lebih dahulu adalah yang bidang horizontalnya. Nih, ini kan kantor polisi ya. Kantor polisinya ditarik garis ke bawah, itu adalah B. Kemudian di bidang vertikalnya di urutan kedua. Jadi kantor polisi terletak di koordinat B,2. Nih, seperti ini. Jadi, dituliskan sebagai tempat koordinat. Yang kedua, SD Tunas terletak di koordinat. Ya, perhatikan ini adalah SD Tunas. Tarik garisnya ke bawah, posisinya ada di G. Ya. Kemudian tarik garis lagi ke kiri, posisinya ada di angka 3. Jadi, koordinat SD Tunas terletak di G,3. Ya, jadi yang dituliskan terlebih dahulu adalah garisnya yang ini dulu ya, yang di bawah ini nih, namanya garis secara horizontal. Kemudian
Baru yang secara ke atas ini vertikal. Ya, kita lanjutkan. Perhatikan denah berikut. Di manakah letak koordinat minimarket? Nah, minimarket ada di sebelah sini yang sudah ditandai hijau ya. Kita tarik dulu garis ke bawah. Posisi letak koordinat minimarket ada di F. Kemudian tarik lagi garisnya ke sebelah kiri. Kita ketemu di angka 3. Jadi, letak koordinat minimarket adalah F, 3. Bisa dipahami ya? Kita lanjutkan. Sekarang, gambarkan bentuk-bentuk berikut sesuai koordinat yang telah ditentukan. Kita punya gambar bintang. Bintang ini diminta di posisi 2, F. Nah, perhatikan. Di sini 2, kemudian sampai di F. Kita tarik ya, titik-titik dulu. 2. Kemudian di F nih dia. Diminta gambar bintang. Nah, seperti ini posisi bintangnya. Gitu ya. Selanjutnya, segitiga posisinya ada di 4. Nah, yang dulu kan yang posisi 4 dulu nih. 4, D. 4, tarik ke atas, koma D. Ya, di sini titik koordinatnya nih. Ketemu segitiga. Selanjutnya, lingkaran berada di koordinat 5, E. Baik, kita gambarkan di sini lingkaran terletak di 5. Kemudian kita cari posisinya di E. Ya, ini dia E ya. Ini adalah lingkaran. Selanjutnya, persegi terletak di koordinat 3, A. 3, A. Di sini 3, kemudian posisinya di A. Nah, udah ketemu. Di sini adalah persegi. Selanjutnya, trapesium berada pada koordinat 8, C. Nah, ini dia 8. Kemudian kita tarik garisnya sampai bertemu di kolom yang C. Nah, ini dia. Trapesium. Yang terakhir, belah ketupat. Belah ketupat terletak pada koordinat 6, D. 6 di sini, kemudian di D. Kita cari sampai D. Ini dia D ya. Belah ketupat. Ya, seperti ini. Mudah dipahami ya? Letak suatu koordinat. Baik, kita lanjutkan. Nah, selain bentuk, kita juga bisa meletakkan titik dalam bidang koordinat. Jadi posisi titik pada bidang koordinat. Letak suatu benda atau titik juga dapat digambarkan pada koordinat kartesius. Jadi, garis-garis yang berada di dalam kotak-kotak ini itu dinamakan sebagai koordinat kartesius. Koordinat kartesius terdiri dari 2 garis, yaitu garis yang mendatar, ini disebut dengan sumbu X. Ya, garis yang mendatar ini adalah sumbu X. Kemudian garis yang vertikal ini adalah sumbu Y.
Ya, perhatikan. Nah, tanda panah di sini artinya angkanya masih tak terhingga. Perhatikan di sini cara penulisan dari koordinat kartesius. Titik pertemuan antara sumbu X dan sumbu Y adalah 0. Ya. Dalam sumbu X, sebelah kanannya 0 adalah 1, kemudian 2, 3, 4, dan 5. Sedangkan di sebelah kiri dari titik 0 adalah minus 1, minus 2, minus 3, minus 4, minus 5, dan seterusnya. Ini dilambangkan dengan tanda panah. Minus bisa kita singkat dengan min. Selanjutnya, untuk sumbu Y sebagai bidang vertikal, perhatikan di atas 0 dari sumbu Y itu adalah bilangan yang positif, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Di bawah 0 itu merupakan bilangan negatif atau minus. Jadi disebutkan di sini min 1, min 2, min 3, min 4, min 5. Bisa dipahami? Jadi, bidang kartesius adalah bidang yang terdiri dari dua sumbu, yaitu sumbu X dan sumbu Y. Tempat perpotongan antara sumbu X dan sumbu Y ini dituliskan dengan 0 ya di sini ya. Ada 0, kemudian dibatasi dengan 0. Nah, pada sumbu X, di sebelah kanan 0 adalah bilangan-bilangan yang positif. Di sebelah kiri 0 adalah bilangan-bilangan yang negatif. Kemudian untuk sumbu Y, bilangan yang berada di atas 0 adalah bilangan-bilangan yang positif. Kemudian bilangan yang berada di bawah 0 adalah bilangan negatif. Jadi, sama seperti tadi ya, penulisannya menggunakan pasangan terurut yang terdiri atas X, Y. Jadi yang harus dituliskan itu sumbu X-nya dulu, baru yang Y. Di mana X merupakan sumbu mendatar. X-nya mendatar ya, jangan sampai kebalik. Dikatakan sebagai absis. Dan Y merupakan sumbu tegak, ini adalah sumbu Y, ya, yang dikatakan juga sebagai ordinat. Jadi, penulisannya adalah absis, ordinat. Perhatikan gambar koordinat titik A. Lihat di sini A. Di manakah letak A? Tadi, cara membacanya adalah dibaca dari sumbu X. Ya, jadi, perhatikan di sini A. Tarik ke sumbu X. X-nya di mana? Nih, yang ke atas ya. Ini dia sumbu X-nya. Ini A di sini. Sumbu X-nya itu ini dia. Min 3. Sumbu X-nya. Kemudian, untuk sumbu Y-nya ada di min 3. Jadi dituliskan koordinat A adalah min 3,3. Selanjutnya lihat titik B. Nah, di sini ada titik B. B ini kita baca di sumbu X-nya dulu ya. Sumbu X-nya ada di minus 2, sumbu Y-nya ada di positif 1. Jadi koordinat titik B adalah min 2,1. Dan koordinat titik C, perhatikan di sini C. Ganti warna dulu. C di sini baca dulu di sumbu X-nya, yaitu ada di positif 2. Kemudian untuk koordinatnya atau sumbu Y-nya ada di positif 2 juga. Jadi koordinat titik C ada di 2,2. Jika ketiga titik dihubungkan, akan terbentuk segitiga ABC. Yuk kita coba hubungkan, ini dia ya. Nah, terbentuk segitiga ABC ya. Ini dia. A, B, dan C. Selanjutnya, nah, di sini ada titik-titik koordinat yang kita perlu tuliskan. Di mana letaknya?
Yuk, tuliskan letak koordinat titik-titik berikut. Dimulai dari titik A. Perhatikan, kita akan menuliskan titik koordinat. Jangan lupa dari X dulu, baru Y gitu ya. Sumbu X dulu sebagai absis, kemudian sumbu Y sebagai ordinat. Perhatikan di sini A. Nah, untuk X, kita tarik ke bawah. X-nya di sini 0 ya. Pertemuan antara X dan Y, di sini 0. Nah, pas di garis 0 ini. Berarti untuk titik koordinat A ada di 0, perhatikan di manakah sumbu Y-nya A? Ada di angka positif 8. Bisa dipahami? Oke, lanjut ya, yang B. Di manakah letak koordinat titik B? Titik B di sebelah sini ya. Ini B. Tarik ke bawah ke sumbu X-nya. Itu ada di angka 4. Berarti dituliskan di sini 4, perhatikan ada di mana sumbu Y-nya? Ada di angka 8. Jadi 4,8. Selanjutnya letak titik C. Titik C di sebelah sini, perhatikan, tarik garis ke X dulu ya, ada di 10. Kemudian posisi Y-nya, sumbu Y-nya ada di angka 7. Ya, kita tuliskan. Jadi, letak koordinat titik C ada di 10,7. Selanjutnya yang D. Titik D terletak pada, ya ini dia, sumbu X-nya ada di angka 1. Kemudian sumbu Y-nya ada di angka 4. Jadi koordinat D adalah 1,4. Selanjutnya yang E. E di sini tarik dulu ke bawah sebagai absisnya ya. Ada di angka 5. Tuliskan sini X-nya 5, kemudian Y-nya 3. Jadi titik koordinatnya adalah 5,3. Yang terakhir, ini adalah F. Di manakah F? Nah, F terletak tepat pada sumbu X. Ya, berarti kita tuliskan angka 9 ya di sini. 9. Kemudian, di manakah F terhadap sumbu Y atau ordinatnya? Tarik garisnya. Ternyata dia ada di 0. Ya, kita tuliskan di sini 0. Jadi koordinat titik F ada di 9,0. Bisa dipahami ya? Baik, cukup sekian pertemuan kita hari ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.